Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat seperjuangan menuju jannah, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat puasa? Jadi innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di penghujungnya. Kalau hari ini 20, berarti mulai nanti malam ini puncaknya. Jangan sampai kita hilang. Dan nanti malam itu ada amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa itu? I'tikaf. I'tikaf di rumah apa di masjid? Di masjid. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Baik. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Berapa jumlah ayat Quran kita? 6.000. Kita rubah sekarang angkanya. Ada 7 versi jumlah ayat Al-Quran. Versi yang paling banyak itu adalah 6.236. Berapa? 6.236. Terus kenapa ada angka 6.666? Supaya mudah dihafal. Atau menurut Imam Nawawi Al-Bantani dari Tangerang, dari Banten ya, dari 6.236 ayat Al-Quran itu mengandung 6.666 kandungan ayat. Ya, beda ya jumlah ayat dengan kandungan ayat. Dan kandungan ayat itu bergantung cara ulama mengklasifikasi atau mengkategori. Imam Nawawi Al-Bantani sendiri mengklasifikasi Quran itu kepada 1.000 ayat isinya perintah. Ya, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Ada 1.000 ayat lainnya isinya larangan, la taqrabuz zina, ya. Kemudian ada 1.000 ayat lagi yang isinya peringatan, tarhib. Ada 1.000 ayat lagi yang isinya janji dari Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Ada 1.000 ayat isinya kisah. Apa itu kisah? Kisah-kisah. Al-Qasas. Kisah-kisah itu kenapa ada di dalam Quran sampai jumlahnya 1.000? Linusabbita bihi fu'adam, supaya jiwa manusia yang suka membaca kisah itu teguh dengan contoh-contoh yang diangkat di dalam Al-Quran. Ada 1.000 ayat lagi isinya permisalan. Jadi kita baca Quran itu isinya permisalan. Permisalan pertama itu permisalan nyamuk. Ada lagi permisalan lebah, permisalan keledai, permisalan laba-laba, permisalan anjing, ya, dan seterusnya. Sudah berapa? Nah, berarti ngitung. Sisanya ada 500 ayat isinya halal dan haram. Contoh, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, haram riba. Atau ayat puasa nih, ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum.
sekarang hukumnya menyentuh istri di malam hari di bulan Ramadan halal, sebelumnya haram. Nah, kemudian ada 1000 ayat kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, isinya doa, zikir dan wirid. Dan terakhir ada 66 ayat yang isinya nasikh dan mansukh. Pernah dengar mansukh? Ayat mansukh artinya apa? Ayat yang mansukh. Oh, ini ayatnya mansukh. Mansukh itu artinya Dihapus ya. terhapus, ya, dihapus. Mansukh itu artinya dihapus. Apanya dihapus? Bukan ayatnya, tapi hukumnya. Ayat yang menghapus namanya nasikh. Nah, itu nggak banyak, sekitar 66 ayat. Udah lengkap belum? 6.666 ya. Nah, itu menurut pengklasifikasian Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang sedikit direvisi nanti oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allahu yarham. Nah, dari 6.236 ayat Quran itu, dia mengandung 3 cabang ilmu. Satu, ilmu ma'rifat, ilmu tentang Allah, ilmu tentang bagaimana mengekspresikan cinta kepada Allah, namanya ibadah. Ilmu tentang bagaimana mensucikan jiwa. Kita puasa ini masuk ilmu pada ma'rifat itu. Karena puasa kita itu karena kita cinta kepada Allah. Nah, ayat yang bercerita tentang ilmu ma'rifat ini hanya sekitar maksimal 4% kurang lebih, ya. Mayoritas isi Quran itu 86% isinya ilmu sosial, social sciences, kalau di Indonesia IPS. Dan 10% isinya natural sciences, ilmu pengetahuan alam. Matematika masukkan di sini juga khusus, meskipun dia ilmu formal, ya. Matematika, fisika, kimia, biologi, itu masuk ke sini. Jadi kalau orang baca Quran 6.236, dia jadi pakar sains, ya. Jadi dia tidak akan bilang saya mau belajar 2 ilmu, apa tuh? Ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada. Quran tidak kenal ilmu umum. Semua ilmu harus diambil dari Quran, fardu ain. Maka bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Quran, supaya orang-orang yang selama ini jauh dari Quran, padahal gelarnya udah doktor, udah profesor, nah dia lupa bahwa seharusnya jalan yang dia tempuh harusnya melalui Al-Quran, gitu. Maka Al-Quran itu mengandung yang tadi. Nah, sekarang kita buka ilmu ma'rifat, ilmu tentang cabang turunannya lagi yang ibadah, yaitu mengekspresikan cinta kepada Allah. Ibadah ada macam-macam. Kita buka lagi khususnya tentang puasa, ya, tentang puasa. Ayat tentang puasa itu hanya ada di ayat 183 sampai 188. Itu namanya masuk bagian dari rubuk ke-11. Jadi kita mau bicara apa nih? Mau bicara pendidikan. Nah, kita harus tahu dulu Quran, ilmu pengetahuan, sosial, pendidikan. Pendidikan mau belajar apa? Pedagogi, andragogi, ya, psikologi. Psikologi itu cabang dari ilmu pendidikan, ya. Jadi kerangka berpikir kita harus benar dulu, supaya kita tidak memandang pelajaran Quran itu, orang belajar Quran itu ingin jadi ustadz. Enggak. Orang belajar Quran itu supaya bisa hidup dengan panduan dari Allah. Anak kita mau masuk pondok pesantren, jangan ditanya ngapain masuk pondok pesantren, mau jadi ustadz. Bukan, supaya dia jadi pribadi yang mandiri, sederhana, zuhud, mencintai ilmu, dan memiliki adab. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah, kepada manusia, kepada sesama makhluk dan alam semesta. Jadi kita tidak boleh sekular. Ramadan ini mengingatkan kembali kepada kita, apakah kita saat ini dikotomi, memisah-misahkan, atau kita sudah Quranic worldview, cara pandang kita sudah Quran. Baik, nah sekarang kita bicara ayat 183 sampai 188, kita akan ketemu ada 3 ayat yang penutupnya adalah la'alla. Satu, la'allakum tattaqun.
183, betul. Ada la'allakum tashkurun. Ada la'allahum yarshudun. Nah, cuma 3. Kata la'allakum tattaqun itu terulang di 6 ayat. Kata la'allakum tashkurun supaya kalian bersyukur terulang 13 ayat. Dan ada la'allahum yarshudun hanya 1 ayat, dan itu tentang ayat puasa. Di rangkaian ayat puasa. Baik. Kita sekarang masuk pada la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun terulang pada 6 ayat. Pertanyaannya, kenapa kita harus apa arti la'allakum tattaqun dulu? Artinya agar kalian supaya bertakwa. Gitu kan? Gimana cara bertakwa? Caranya salah satunya yang kita tahu puasa Ramadan. Gitu kan? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi cara orang bertakwa itu salah satunya adalah puasa. Pelajarannya apa? Nanti kita pelajari. Nah, kenapa kita harus fokus dengan la'allakum tattaqun? Jawabannya, karena kalau kita pulang ke hadapan Allah, tidak ada itu bekal namanya gelar, tidak ada bekal namanya harta, jabatan, rumah yang besar, apalagi ya, tidak ada. Allah melihat kemuliaan kita enggak dari itu semua, karena toh kita dikubur saja pakai kain kafan warna putih. Ya. Terus kita kembali kepada Allah, itu bisa dilihat Allah sebagai orang mulia karena apa? Karena takwa. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat keempat Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling di antara manusia itu yang paling bertakwa. Yang umurnya nanti kita semuanya sama berapa? 33 tahun. Jadi yang senior tenang, nanti balik lagi jadi 33. Gitu kan? La'allakum tattaqun. Maka Allah motivasi. Masya Allah, Allah motivasi. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada wahai orang-orang yang pintar. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Maka takwa itu penting. Orang itu kalau sudah bertakwa, takwanya bisa berkurang nggak? Bisa. Maka kata la'allakum tattaqun itu artinya yang belum bertakwa jadi bertakwa, yang sudah bertakwa harus bertambah takwa. Dalam bab kita puasa Ramadan ini bertambah takwa apa supaya bertakwa? Bertambah takwa. Karena orang yang belum bertakwa pasti nggak mau puasa. Iya. Oke. Nah sekarang kita coba bongkar 6 ayat yang hanya 6 ayat yang penutupnya adalah la'allakum tattaqun. Itu kira-kira pelajaran besarnya bagi kita apa? Karena jangan sampai kita baca Quran ditutup Quran Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi pas ditanya, tadi dapat pesan apa dari Allah? Apa ya? Jangan. Jadi sebisa mungkin kita ini berusaha untuk mencari apa pesan surat cinta dari Allah untuk kita. Setiap kali kita baca Quran, baru kita baca surat Allah azim. Nah, Quran dari ayat 1 sampai 6236 kita akan ketemu pertama kali kata la'allakum tattaqun itu di ayat berapa? Di surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di dalam Quran kalimat seruan itu ada 5. Jadi angka 5 itu dalam Quran cukup menarik karena banyak yang 5. Di antaranya adalah Allah manggil
di Al-Quran itu dengan lima cara panggil. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu terulang 89 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzzal. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti Islam itu bukan hanya untuk muslim. Kalau hanya untuk muslim dan mukmin panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas berarti semua. Siapa yang semua itu? Ingat tuh ayat 21. Sekarang coba baca ayat 1 sampai 20. Itu bicara tentang apa? Ayat 1 sampai 20 itu bicara tentang model manusia di muka bumi. Jadi kalau kita ketemu manusia itu paling modelnya di antara 3 ini. Model pertama, model orang takwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Allah menjelaskan takwa yang asasi itu di ayat 1 sampai 5 ayat. Alif lam mimnya diikuti itu. Yang kedua, model orang kafir. Orang kafir itu ayat 6 sampai 7. Cuma 2 ayat, gampang jelasin orang kafir itu. Kafir itu bukan hinaan, bukan celaan. Kafir itu kondisi hati yang tercover, tertutup hatinya dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu orang kafir. Percaya nggak sama hari akhir? Nggak percaya saya. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Berarti hatimu sedang tercover, sedang tertutupi dari cahaya kebenaran. Engkau berada dalam kegelapan. Itu model orang tua. Ada model orang yang ketiga yang jelasinnya susah sehingga butuh 13 ayat 8 sampai 20. Model siapa ini? Model orang munafik. Bahkan ada suratnya, surat Al-Munafiqun. Orang yang kalau meninggalnya ditampar Allah. Yang nampar malaikat utusan Allah. Yang kalau nanti dimasuk neraka dia kerak-keraknya neraka. Padahal dia orang beriman, ngakunya beriman, ngakunya Islam, sholat juga, puasa juga, tapi tempatnya di neraka jahanam. Makanya kalau udah bahas munafik kita harus lihat diri kita. Ya Allah, saya kok ada debu-debu kemunafikan. Apa contoh debu kemunafikan yang nempel dalam tubuh kita? Apa contoh? Contohnya apa? Debu aja, debu. Kita kan nggak bisa memastikan kita ini munafik atau tidak. Debu saja. Contoh, Nabi bersabda begini: asqalu salatan 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatus subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Gampang kan? Pas mau salat isya kita kok merasa malas. Langsung ingat, ya Allah, kok saya ada debu-debu kemunafikan nempel dari mana ini? Lawan gitu. Jadi kalau ngebaca munafik jangan lihat orang sekitar kita. Siapa yang munafik ya? Kita daftar nih, daftar orang munafik. Bahkan Nabi saja daftar orang munafik tidak dipublikasikan. Yang tahu rahasia hanya beberapa sahabat Nabi. Jadi orang munafik di masa Nabi itu ya bertemu Nabi, bahkan jadi panglima perang juga. Ya, tapi Nabi tidak menghukum mereka. Itu nanti ada hikmah. Ya. Bayangin kalau Nabi menghukum orang munafik, padahal orang munafik itu sahabatnya. Gimana? Nanti sejarah akan mencatat Nabi pernah membunuh sahabatnya. Nggak bagus tuh ceritanya. Itu di antara hikmahnya kata Allah. Nah, maka setelah kita tahu 3 model manusia itu, kita bacalah ayat 21. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Bukan Tuhan kalian di sana, Rabb kalian. Apa arti Rabb? Zat yang telah menciptakan dan merawat ciptaannya sampai hari akhir. Kalau kata Stephen Hawking, Tuhan itu ada, dia menciptakan tapi meninggalkan ciptaannya. Maka hukum fisika itu berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Tapi Islam tidak. Ya, Islam tidak. Kalau Allah berkehendak, api yang secara hukum fisika membakar itu bisa membuat Nabi Ibrahim kedinginan. Fluida seperti air yang mengalir, kalau Allah berkehendak bisa jadi seperti benda padat, seperti di masa Nabi Musa alaihissalam.
Ya, jadi hukum itu bisa tidak berlaku kalau Allah berkata. Alladzi khalaqakum, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sepertinya inilah tangga pertama ketakwaan pertama kali. Apa itu? Sadar bahwa diri kita diciptakan Allah. Sadar bahwa kita ciptaan. Sadar bahwa kita makhluk. Karena kita makhluk berarti ada yang menciptakan. Namanya kita diciptakan. Jadi kata makhluk itu gitu. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Karena yang diciptakan berarti ada pencipta. Itu tafsir paling dasar melihat alam semesta. Tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Betul? Maka yang menciptakan namanya Khalik. Makhluk yang sadar bahwa dia diciptakan dan akhirnya dia mengenal Khalik, tiba-tiba by nature, nggak pakai pelatihan, by nature jiwanya akan memunculkan akhlak. Jadi kata makhluk, akhlak, Khalik itu akar katanya sama, khalaqah, kaitan dengan penciptaan. Makanya kata akhlak itu nggak bisa diganti dengan karakter, moralitas, budi pekerti, ya, sopan santun. Karena kata-kata yang saya sebut tadi tidak mengandung kesadaran bahwa kita ini diciptakan Allah. Dari katanya saja sudah tidak mengandung itu. Karakter itu apa? Ya, pemain film Ahmad Dahlan, ada film Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu pemain filmnya berkarakter banget. Muslim kan? Nonton aja nggak pernah Ustaz, lagi tanya Muslim apa enggak? Nah, carilah Muslim apa enggak. Ya. Oke, itu tangga pertama. Buka lagi, ketemu di mana kita? Ketemu di ayat 63. Ayat 63 masih surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'id." Dan ingatlah kisah di masa lalu. Oh, kita pun jadi time travelers, diajak untuk berselancar ke masa lalu. Tentang kisah siapa nih? Akhadna mitsaqakum, kami pernah mengambil mitsaqan ghalizan. Kepada kisah siapa itu? Oh, kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel di masa kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana Allah pernah berikat janji kepada mereka karena berulang kali mereka ini buat dosa kepada Allah. Ya, kata mitsaqan ghalizan di dalam Quran terulang 3 kali. Hanya di 3 ayat. 1, mitsaqan ghalizan terkait pernikahan suami istri. Yang kedua, mitsaqan ghalizan terkait janji Allah dengan rasul-rasul ulul azmi. Yang 5 itu yang ujiannya sangat berat. Dan yang ketiga, mitsaqan ghalizan, perjanjian Allah dengan Bani Israel. Tapi perjanjian dengan Allah itu masih dikhianati. Karena dikhianati, maka Allah pun marah. Apa yang Allah perbuat? Wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkatlah ke atas mereka Bukit Sinai atau Tur Sina. Coba kalau kita tiba-tiba di Jakarta ini melihat ke atas, kok gelap nih? Apa mendung? Apa mau hujan? Larilah kita keluar. Rupa-rupanya di atas tidak kelihatan awan, yang kelihatan akar-akar tanaman. Rupa-rupanya Gunung Salak udah dipindah ke sini, bukan Gunung Sahari, Gunung Salak. Lihat ke atas gelap, udah siap mau jatuh hilang kita. Mau lari aja kejauhan, nggak jauh, besar kan Gunung Salak. Nah, kebayang kira-kira begitu Bani Israel. Akhirnya semua Bani Israel sadar mereka salah, langsung tersungkur sujud. Tapi karena ketakutan, disebutkan dalam kitab tafsir, pipi mereka nempel ke tanah, sujud gitu, tapi mata mereka lihat ke atas. Jadi nggak. Tapi udah nempel nih, udah sujud, tapi sujudnya nggak sempurna. Kata ulama, dengan sebab sujudnya semua Bani Israel itu, Allah tahan hukuman itu. Tapi kemudian Allah berikan satu pesan baru. Terakhir ini pesannya, kalau nggak dilakukan juga binasa. Apa kata Allah? Dan ayat ini
pesan ini diulang hanya 2 kali dalam Quran. Satu di Al-Baqarah 63, nanti ada satu lagi di Al-A'raf surat ke-7 ayat 171. Allah berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Pegang betul-betul, pegang dengan sangat kuat kitab suci itu. Maksudnya pegang kitab suci kuat-kuat itu gimana? Pegang begini kuat-kuat. Ada umat pegang kitab suci tapi nggak dibaca, ada juga. Nah, kita pegang kuat itu bukan begitu, bukan. Tapi pegang kitab suci, pegang isi kitab suci itu kuat-kuat di kepala. Ya, dipegang betul. Setiap kita beramal harus tanya, betulkah ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Wadhkuru ma fihi. Terus ingat-ingat apa isi daripada kitab suci itu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertambah takwa. Ternyata setelah sadar bahwa diri kita diciptakan Allah, tahapan supaya kita bertambah takwa kedua itu adalah mengikuti kalam Allah. Dalam konteks umat Islam, Al-Quran. Mengikutinya gimana? Berarti mau tidak mau, ini logika. Kalau orang disuruh mengikuti dan mengingat-ingat isinya, berarti umat Islam tidak boleh baca Quran hanya sekedar khataman ayat. Kalau Bapak Ibu khataman 300 kali sekalipun, pasti ngerti nggak isinya? Enggak. Kalau nggak mengerti bahasa Arab atau dengan jalan lain membaca terjemahnya. Maka wajib atas semua bangsa Indonesia menghatamkan membaca terjemah supaya ada yang nempel di kepala. Ya, karena kalau kita nggak menempelkan, kita nggak paham. Kalau nggak paham, banyak dampaknya. Jiwa kita nggak tenang, kita nggak punya visi dalam kehidupan, akhlak kita tidak Qurani, dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun kita penghafal Quran, kita hafal 30 juz tapi tidak pernah mau, tidak pernah tertarik mengerti isi kandungannya. Allah misalkan kita seperti keledai. Bukan ahlul Quran. Ahlul Quran itu orang yang beramal dengan apa yang ada di dalam Quran. Sahibul Quran. Kenapa disebut keledai? Ada di mana itu? Setiap Jumat sebagian imam khatib membaca surat Al-Jumu'ah. Diulang-ulang setiap hari Jumat di hari kelima. Di ayat kelima. Masalul ladina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Begitu baca seperti keledai, ya Allah, enggak ya Allah, saya tidak mau jadi keledai. Siap ya Allah, saya akan baca terjemah. Ustaz, tapi terjemahnya banyak, gimana nih? Itu teknis. Quran itu satu juznya berapa lembar? 10. Sholat sehari berapa waktu? 5. Kan gampang, ini teknis, nggak harus ini. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Relatif mudah nggak? Ya, buktinya kita baca WhatsApp 2 jam, scroll TikTok 4 jam, bisa kok. Baca 1 lembar bisa. Mudah, bilang mudah aja dulu. Susah Ustaz, jangan. Itu mindset. Semua kata susah, berat, rubah jadi mudah, gampang. Gitu kan? Nah, kalau baca 1 lembar, insya Allah baca terjemah 1 lembar juga nggak susah. Ya, ada satu masjid, namanya Masjid Sejuta Pemuda. Siapa yang pernah ke sana? Angkat tangannya yang udah pernah ke Masjid Sejuta Pemuda. Belum pernah? Belum pernah nih? Aduh, kasihan. Itu masjid viral. Masjidnya anak-anak muda, tapi bapak-bapak boleh datang. Ya, yang menarik itu ya Bapak Ibu, kalau datang ke Masjid Sejuta Pemuda, Bapak Ibu nyampainya jam 9 malam. Itu begitu capek mau istirahat di masjid, langsung dilarang sama petugasnya. Jangan Pak, kenapa? Nggak boleh tidur di sini, nggak boleh tidur tanpa kasur. Biar saya bawain kasur. Dibawain kasur. Kasur terus. Pas mau tidur, dibagi lagi. Jangan tidur Pak, Bapak masih lapar nggak? Iya nih, belum makan. Kami buatin mie instan dulu. Oh, coba Pak. Pas mau tidur, udah habis makan mie instan,
Kan ngantuk kan, makan instan kan ngantuk ya kan. Mau tidur, Pak ngantuk ya? Iya nih saya punya pekerjaan tapi ngantuk. Tenang Pak, kita buatin kopi. Kopinya bukan kopi saset, kopi serius. Yang buat juga bartender. Meskipun ada tatonya, dia udah hijrah. Minum kopi lah kita dengan menghadap bukit di malam hari, udara sejuk. Ya. Kalau datangnya siang, diajak makan siang. Tapi bukan itulah. Masa kita kesana karena mau makan siang ya? Ada lagi yang lebih menarik. Setiap habis sholat membaca 2 lembar. Habis sholat 2 lembar. Jadi banyak yang datang ke sana. Bahkan dari Jakarta banyak katanya ya, kata mereka. Ada yang datang ke sana khusus sholat tahajud. Ya, ibu majelis taklim katanya dari Bogor datang sholat tahajud, subuh, habis subuh kemudian baca Quran, ngopi, habis itu pulang lagi ke Bogor, rombongan. Ada juga yang tradisi itu. Nah, itu sesekali patut lah, kan nggak jauh. Sukabumi naik Tocot paling 2 jam. Ya, untuk memberikan, untuk dapat inspirasi dari anak-anak muda. Ini salah satu di antara masjid-masjid yang unik, ya, karena dia hidup gitu. Yang nyumbang kopi banyak semua. Oke, kita nggak bahas kopi. La'allakum tattaqun ya. Udah tadi. Yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Kita buka lagi, kita ketemu la'allakum tattaqun di ayat Al-Baqarah 179. Tapi nggak bisa saya lanjutkan karena sudah jam 1. Kira-kira 2 itu dulu lah, ya, 2 itu saja. Jadi untuk bisa la'allakum tattaqun, nomor 1, sadari bahwa diri kita adalah makhluk, punya khalik, maka hadirkan akhlak terbaik. Orang beriman itu cirinya bukan pinter ngomong agama, bukan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang imannya paling bagus itu adalah yang akhlaknya paling bagus. Sama istrinya sayang, sama anaknya sayang, sama dirinya pun sayang. Sama paru-parunya dia sayang, sama lambungnya dia sayang, sama lingkungan dia sayang, sama parit, sama sungai dia sayang. Itu orang beriman. Nah, kita jangan lupa rumus-rumus penting ya, jangan sampai kita rajin sholat tapi di luar masjid kita banyak kehilangan akhlak. Nah, yang kedua, naik lagi ke tangga kedua, mulai sekarang kita jangan baca Quran hanya sekedar mengkhatamkan lafaz. Wajib bagi kita untuk mendapatkan makna. Demikian tepat 13.00 Indonesia Barat. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.